berkembang. Nah, contoh lain misalnya Hari Batik Nasional. Ini sama konsepnya, nasionalisasi batik. Jadi sistem mengatur kita untuk menjadi satu cuma. Nggak boleh jadi orang Aceh, nggak boleh jadi orang Jawa, nggak boleh jadi orang Minang, nggak boleh jadi orang Batak. Kita harus jadi orang Indonesia. Ini sistem yang kacau menurut Hasan Tiro. Kita bisa menjadi Indonesia tanpa harus meninggalkan Aceh sebagai identitas kita, tanpa harus meninggalkan Batak sebagai sukunya, tanpa harus meninggalkan Minang dan lain sebagainya. Sama seperti konsep Aceh, menjadi Aceh itu kan tidak harus lupa kita dari Gayo atau kita dari Perlah misalnya, atau kita dari Pasar. Jadi konsep itu clear di tingkat Aceh, tapi di tingkat Indonesia itu belum clear. Dan itu sampai sekarang bisa lihat misalnya di media-media itu kan ada dulu tuh ada acara datang misalnya orang kampung suku di shot, kemudian yang pakai koteka itu dianggap aneh bagi orang Jakarta. Padahal koteka misalnya itu memang pakaian adatnya. Jadi mindsetnya itu berubah. Di TV-TV kalian bisa lihat kalau artis itu blasteran, tinggi, rambutnya mesti perang-perang sikit lah kan. Kemudian apa namanya? Kalau campuran, ini kalau datang orang soalnya wabah buaya hitam yang enak jadi bahan bulian dan lain sebagainya. Ini yang tidak ada, yang masih sekarang diwarisi oleh Indonesia pasca reformasi. Itu dikritik di buku ini. Selanjutnya buku Masa Depan Politik Dunia Melayu, kemudian ada Aceh Pak Matalunya. Inilah beberapa hal ya. Saya lihat sendiri ya. Jadi Hana Lu jelaskan dan ini silsilah beliau. Ya, silsilah beliau yang bertautan dengan Tunku Syidi Tiro. Beliau kawin dengan Dora, lahir anak Karim. Karim punya kawin dengan dia profesor sejarah di India, istri Karim ini. Ada Facebook ya. Valerie Stopler. Dulu anak Karim ini cucu Hasan Tiro lah Instagram. Oke, anak Hasan Tiro itu Alexander Amir Tiro namanya. Jadi Karim Michael Tiro itu nama, bukan Tiro itu bukan gelar, itu nama. Bisa cek di database Xavier University, emang Karim M Tiro. Jadi bukan Tiro, bukan gelar, memang nama. Kemudian Fatimah Tiro. Ini anak Karim. Nah, ini beberapa, ini akan kita diskusikan Islam dalam pandangan Tunku Hasan Tiro. Yang pertama, Islam adalah seruan kepada yang hak, kepada yang benar, dan melawan kepada yang batil. Ini Islam menurut Hasan Tiro. Ini apa namanya? Semua tag ini ada dalam buku-buku beliau yang saya kumpulkan jadi saya rangkum jadi satu pemikiran bagaimana dia memandang Islam. Jadi Islam itu adalah seruan kepada yang hak dan melawan kepada yang batil. Intinya itu dakwah dan jihad. Itu Islam bagi Hasan Tiro. Nah, ada juga Islam adalah sumber kekuatan dan semangat yang mampu menyatukan, menjadi spirit Islam itu. Jadi kritik Hasan Tiro itu, begitu Indonesia merdeka, beliau bermimpi Indonesia ini jadi negara Islam. Itu ditulis di pengantar buku Siasah Syariah. Tiba-tiba tidak jadi gitu kan. Jadi ada pertarungan ideologi antara komunisme, kemudian sosialisme, kemudian Islamisme, itu saling berbenturan. Yang satu melahirkan Piagam Jakarta secara konstitusi, yang satu lagi melahirkan Pancasila. Kelompok ini masih bertarung sampai sekarang. Kelompok ini masih bertarung sampai sekarang karena politik itu diwakili sebagai terah. Masyumi berevolusi jadi PKB, P3 dan lain sebagainya. Kemudian PNI dia berevolusi jadi PDI, PDIP dan lain sebagainya. Ini masih berevolusi ya, dan masih bertarung secara ideologi. Dan saran Hasan Tiro, Islam harus menjadi kekuatan dan semangat yang mampu menyatukan masyarakat Indonesia. Itu di buku Demokrasi untuk Indonesia. Ini kata-kata ini. Jadi pada dasarnya di satu sisi dia mengkritik Pancasila sebagai filsafat dan ideologi,
tidak bisa dikatakan sebuah ideologi dan tidak bisa dikatakan sebuah filsafat. Justru Islam harus menjadi filsafat dan ideologi masyarakat Indonesia. Karena kenapa? Teori beliau itu masyarakat yang membentuk negara, bukan negara yang membentuk masyarakat. Jadi negara harus mengikuti nilai, harus mengikuti ideologi, harus mengikuti cara pandang orang atau masyarakat yang mendiami negara itu. Islam. Indonesia dimerdekakan dengan semangat Islam. Ini menurut Hasan Tiro ya. Indonesia dimerdekakan dengan semangat Islam, maka nilai pandangan hidupnya harus Islam sebagai landasan ideologi negara. Makanya kemudian dia berontak. Makanya kemudian timbul benturan-benturan dengan orang-orang revolusioner Indonesia kala itulah. Termasuk di Aceh itu Dr. E, Karnosaka, Kartosuwiryo dan lain sebagainya. Karena kenapa? Dalam pandangan orang ini, khususnya Hasan Tiro, Islam itu adalah kekuatan dan semangat yang mampu menyatukan seluruh perbedaan. Dan Islam akan menjamin, katakanlah misalnya Kristen atau agama-agama lain yang berada di Indonesia atau dari wilayah timur kala itu. Nah, selanjutnya Islam adalah suatu filsafah, ideologi dan agama. Jadi di sini Hasan Tiro melihat Islam itu sebagai nilai. Beliau melihat itu sebagai nilai. Selanjutnya, seorang manusia jangankan ia memiliki hak atas manusia yang lain, ia malah tidak mempunyai hak yang mutlak atas dirinya sendiri. Inilah sebabnya ada larangan terhadap membunuh diri dalam Islam. Ini pendapat Hasan Tiro. Intinya, Islam menjadi semangat pembebasan. Semangat pembebasan inilah yang menjadi, mungkin kalau kalian sering kaji Ali Syariati, sering kaji Syekh Muhammad Iqbal, ini akan dapat korelasinya karena hampir-hampir bersamaan antara Hasan Tiro dengan filsuf-filsuf Timur Tengah itu. Nah, dinilai pembebasan ini yang kemudian mendorong dia menjadi spirit untuk melawan kebatilan tadi yang dipandang oleh dia itu sebagai kebatilan. Ini konsep Islam dia. Selanjutnya, Islam sebagai kesatuan, masih dalam konsep Hasan Tiro atau totalitas hidup. Jadi dalam pandangan Hasan Tiro itu, Islam itu adalah i'tikad, ibadah dan hukum. Tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa kita Islam hanya sekedar beribadah. Jadi kalau Islam itu harus total. Ini pandangan ini sebenarnya pandangan kaum pan-Islamisme memang, dan wajar Hasan Tiro itu produk dari pan-Islamisme. Nah, jadi Islam itu tidak bisa dipisahkan. Kita hanya yakin kepada Tuhan atau hanya yakin kepada Allah, kemudian kita hanya sekedar beribadah, tetapi kita tidak terikat dengan norma, baik norma pribadi dalam kehidupan pribadi atau dalam kehidupan bernegara. Ini menurut Hasan Tiro tidak bisa. Artinya Islam tidak bisa dipisahkan baik dengan agama, dengan negara ataupun dengan hal-hal yang bersifat umum lainnya, termasuk hukum. Jadi seseorang yang sudah berislam, yang mengiktikadkan Allah, dia juga harus beribadah dengan syariat yang diturunkan Allah, kemudian dia juga harus berhukum dengan hukum yang diturunkan Allah. Ini satu kesatuan. Jika ini dipisahkan, maka kalau dipisah-pisahkan, bagi Hasan Tiro itu konsepnya harus dilawan. Nah, perlawanan ini dalam pandangan Hasan Tiro dianggap jihad. Tujuannya apa? Tiga-tiga ini mulai dari etika, ibadah, dan hukum untuk melahirkan manusia merdeka, freeman dalam istilah Hasan Tiro, Urbansman kalau dalam istilah Nietzsche, Roshan Fikir kalau dalam istilah Ali Syariati, manusia Aceh lah kalau dalam istilah kita, burung pemibu, yang dewa, burung pemibu. Jadi manusia yang merdeka, al-hurriyah. Tingkatan kemerdekaan dalam nilai Hasan Tiro itu adalah tingkatan tertinggi sebagai seorang manusia. Kalau kata Junaid al-Baghdadi itu, al-hurriyah itu adalah makamnya orang-orang arif. Jadi ketika seseorang sudah menjadi pribadi yang merdeka, maka dia sudah dianggap
terlepas. Ini ada di depan ini. Nah, ini makam kebebasan. Jadi bagaimana seseorang ketika dia sudah menjadi merdeka atau akan mencapai kemerdekaan? Ini bukan merdeka teritori ya, bukan sekedar merdeka teritori. Ya, aku merdeka aja, bukan sekedar itu. Ini bicara nilai. Dari dalam pandangan Hasan Tiro, kalau istilah saya itu makam kebebasan, makam freedom. Jadi ini di Tiroisme ini kajiannya ini tentang kebebasan dalam pandangan Hasan Tiro. Jadi nanti bisa kita lihat misalnya bagaimana Ibnu Arabi, kebebasan dalam konsep Ibnu Arabi itu disebut dengan insan kamil, ya kan? Itu manusia yang bebas. Artinya manusia yang bebas yang tidak terikat lagi dengan makhluk, tidak menghambakan diri kepada makhluk. Kalau dalam Ali Syariati itu Roshan Fikir. Jadi menurut Ali Syariati, Roshan Fikir dengan ilmuwan itu berbeda. Ilmuwan itu masih berbicara fakta-fakta, tetapi di Roshan Fikir sudah mempertanyakan fakta-fakta, mencari kebenaran. Misalnya, kalau ilmuwan itu hanya sekedar mengungkapkan kita harus menyembah Tuhan, tetapi di Roshan Fikir, kenapa harus kita sembah Tuhan? Kenapa? Memang penghormatan Pak Abe. Nah, karena ini saya harus harus lumpah dan pacu. Posa oleh dia lo harus berangkat. Dia belum balik dulu. Pak saya. Nah, jadi lo pacu nawat untuk diskusi sejam atau setengah jam. Makanya hanya replay. Dalam konsep hurriyah, manusia merdeka, Roshan Fikir. Jadi dalam perbedaan Roshan Fikir dengan ilmuwan, ya di situ ilmuwan itu mengungkapkan fakta, tapi Roshan Fikir itu mencari kebenaran dari fakta. Jadi Hasan Tiro anti penjajahan. Misalnya, nah itu pendapat ilmuwan, intelektual katakanlah. Tetapi di Roshan Fikir ada apa dengan penjajahan? Kenapa harus anti dengan penjajahan? Kenapa harus menyembah Tuhan? Kenapa harus berselawat kepada Nabi? Kenapa harus Jibril? Kenapa? Sampai kita mendapat kebenaran dari pertanyaan-pertanyaan itu. Hanggala sikap dia atau kesinannya dan lain sebagainya. Di tingkat Roshan Fikir dia mencari, sehingga dia menemukan kebenaran, dan kebenaran itu lahir tidak sebatas fakta, tapi dia menjadi nilai. Nah, di konsep merdeka, manusia merdeka menurut Hasan Tiro itu apa yang dikatakan dengan seorang yang merdeka, seorang yang sudah di tataran merdeka? Yang pertama itu bertanggung jawab atas diri pribadi, keluarga dan agama dan bangsanya. Jadi seseorang yang belum memiliki tanggung jawab, ini pasti mencapai manusia merdeka. Menurut Hasan Tiro, seseorang yang belum bisa bertanggung jawab terhadap dirinya, ini mereka kalau dia dalam kepeng jajan bama, bagi SPP dengan pengunci dan lain sebagainya. Ini satu ya, misalnya contoh, dia masih belum bisa bertanggung jawab terhadap dirinya. Ini bukan manusia merdeka, walaupun jalan Allah dia mulai kayu kaji. PSPP lah kayak awal. Dari bayi yang mulia apa? Pak Bukan sih, hebat lain lah. Artinya dia belum bisa bertanggung jawab terhadap dirinya. Nah, di makam ini Hasan Tiro selesai. Dia selesai. Dia sudah mendapat kekayaan, dia sudah mendapat nama, popularitas, dia sudah mendapat kesenangan hidup di luar negeri, dan dia merasa diri bertanggung jawab terhadap bangsanya. Dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan perusahaannya, dia kembali ke Aceh, dia deklarasikan Aceh merdeka sebagai pertanggungjawaban dia terhadap orang Aceh. Ini bentuk tanggung jawab diri yang dilakukan oleh Hasan Tiro, yang kemudian menjadikan dia sebagai
al-hurriyah, orang merdeka. Nah, selanjutnya apa? Memelihara nilai dari masa lalu untuk mencapai masa depan. Jadi kehadiran Hasan Tiro, katakanlah, atau seseorang yang merdeka itu tidak bisa melepaskan diri dari nilai masa lalu. Makanya kenapa penting mengkaji sejarah? Karena di situ ada nilai masa lalu. Contoh misalnya, ulun Aceh pakai rincung. Dari pakai anak Aceh pakai rincung itu. Dia miana dia tahu hak cuan apa. Tapi dalam tataran nilai orang Aceh pakai rincungnya itu. Pakai. Dan dibuka dong kan, dibuka baca ya. Biasa yang dulu potret-potret pahlawan Aceh dibuka dia lah gagang rincung ini. Kenapa? Menunjukkan eksistensi orang Aceh, eksistensialisme orang Aceh itu direncong. Kalau simbolnya itu rencong, rumah Aceh dan beberapa simbol lain, simbol eksistensi. Bagi orang Aceh itu, rincong itu ya menggambarkan nilai dia sebagai manusia merdeka, manusia yang hana melihat. Kayak ayung game, pak ike punya. Jadi hana tahu-tahu. Musuh tahu orang Aceh itu punya senjata. Dan nilainya itu kalau berperang gagangnya ke kiri, kalau seremonial gagangnya ke kanan. Yang kiri menolak, gagangnya di sini. Jadi perang dengan itu pun. Jadi yang ulung mengkawin dipakai rincung gagang ke kiri, itu tempur ya. Itu filsafat dalam eksistensialisme Aceh yang ada dalam simbol rencong. Makanya kalau simbol kalau seremoni itu ke kanan. Jadi kalau ke kanan kita nggak bisa ini. Hanya double, hanya tasuk. Dan rencong itu baru bisa dilepaskan oleh orang Aceh saat dia sholat. Mihana gesur wadai semayang, kok mau jumpa. Nah, di sini eksistensialisme orang Aceh runtuh di depan Tuhan. Disinilah beda Hasan Tiro dengan Nietzsche. Yang diidentikan bahwa Tiro itu identik dengan Nietzsche. Nietzsche kan, yang pengomel juga. Jadi bahkan Schopenhauer budaya aturan dia melawan. Dilawan budaya nyanduk je lah, nyanduk pengomel. Jadi masa dia kuliah di Jerman, dia sering menyendiri Nietzsche. Sering Tiro minta inspirasi dan lain sebagainya, mengulang mana pegawai dan lain sebagainya. Nah, konsep eksistensialisme Nietzsche dengan eksistensialisme yang dikembangkan dalam nilai Hasan Tiro ini berbeda, karena Nietzsche itu ateistik, Hasan Tiro ini panteistik. Dia melepaskan diri dari Tuhan kalau Nietzsche, kalau Tiro itu mendekatkan diri dengan Tuhan. Ini bedanya. Tetapi secara pola memiliki pola yang sama. Artinya dalam Hasan Tiro itu dikenal, misalnya di buku-bukunya itu ditulis manusia tentang istilah lamir. Nah, dalam istilah Nietzsche itu disebut harden moral, lawannya dengan harden moral. Orang nyebut siapa kan? Orang mungkin nanti belajar ya. Jadi manusia lamir dengan manusia Tuhan, moral lamir, mental lamir dengan mental Tuhan. Nah, seseorang ini dalam pandangan Tiro, seseorang yang melepaskan diri dari masa lalu, dari nilai masa lalu, itu dianggap manusia yang bermental Nabi. Jadi hana bohyum le dro, ya Hasan Tiro. Hana soro, hana duri dro, hana bohyum dro. Yang konseptif manusia lamir. Nanti ada istilah apa yang disebut dengan lamir, misalnya dalam pandangan Hasan Tiro. Jadi ini bahayung juga dibahas kan. Nah, selanjutnya untuk mencapai makam kebebasan, makam kemerdekaan, harus bisa melepaskan diri dari rasa takut, sakit, lapar dan lain sebagainya. Yang menurut Al-Ghazali, nyora arah merupakan yang konsep manusia dalam Imam Ghazali. Jadi pandangan Hasan Tiro tentang kebebasan itu sama dengan pandangan Islam, bahkan lebih dekat dengan tasawuf Islam.
Jadi seseorang yang ingin mencapai makam kemerdekaan harus mampu melepaskan diri dari rasa takut. Hanayo deh, aku mah, yang aja. Kapakai, pakai kembata tahu, tapi buru, naik ke nekat, tapi bangai, kakak. Jadi melepaskan diri dari rasa takut, kemudian tidak merasa sakit, tidak merasa susah. Ini tahapan yang kemudian ditempuh oleh Hasan Tiro saat dia pulang. Ya, ayo beli ya. Hanya dibaca tentangnya di The Price of Freedom. Ini tingkatan ketiga. Nah, tingkatan terakhirnya itu penghambaan kepada Khaliq. Ini hampir sama dengan pandangan Ali Syariati. Di sini saya dapat dia koneksi dengan Ali Syariati connect atau Syekh Muhammad Iqbal dalam konteks hubungan Khaliq dan makhluk ya. Nah, seorang yang ingin menjadi pribadi yang merdeka, seseorang yang ingin menjadi pribadi yang bebas, konteks tertinggi dalam makam kebebasan menurut Hasan Tiro itu adalah tidak boleh menghambakan diri kepada makhluk, harus menghambakan diri kepada Khaliq. Disinilah dia melawan Indonesia. Nah, gara-gara yang melawan Indonesia, tidak boleh negara, golongan, orang menjadikan dirinya Tuhan. Jadi ketika seseorang, ketika negara, sebuah institusi, ketika satu golongan menjadikan diri sebagai perwakilan atau bahagian dari Tuhan sesama manusia, hypo, perintah dan lain sebagainya, itu dianggap penghambaan terhadap manusia yang tidak ada konteksnya dalam Islam menurut Hasan Tiro. Tidak boleh menghambakan diri kepada makhluk. Jadi karena hubungan Indonesia dan Aceh saat itu seperti itu, hanya dalam termin Hasan Tiro itu dihabisi, dijajah, padahal sebangsa, padahal se-Indonesia. Jadi dalam pandangan Hasan Tiro ini harus dilawan. Nah, ketika ini sudah terbentuk sebagai manusia merdeka, dia mengimplementasikan sikap ini dalam bentuk yang apa dia sebut dengan jihad. Paham kan? Mufhum. Nah, selanjutnya ini manifesto kedaulatan dalam Islam menurut pikiran Hasan Tiro. La ilaha illallah, ketika seseorang mengikrar la ilaha illallah, ada Tuhan selain Allah, maka dalam bentuk apapun tidak boleh ada Tuhan kecuali zat yang benar itu Allah. Jangan sebut nafi. Sebut nafi tidak boleh ada. La ilaha tidak boleh. Ini tidak pernah tulis sih Pak Beso. Jadi la ilaha tidak la yang biarlah ilmiah bukan dalam nafi ini. Jadi jenis nafi yang sifatnya adatul jafi. Adatul jafi itu tidak boleh ada apapun yang menjadi Tuhan selain Allah. Jadi ketika seseorang mengikrarkan la ilaha illallah, maka dia tidak bisa menghambakan diri kepada apapun, termasuk negara, termasuk sistem, termasuk orang atau siapapun ketika kita mengakui Allah. Jadi ketika kita menghambakan diri kepada manusia dalam konsep Hasan Tiro, atau kita menghambakan diri kepada negara dalam konsep Hasan Tiro, itu disebut abid, amin. Nah, konsekuensi daripada abid kafir. Yang menurut Hasan Tiro yang harus dilawan. Jadi orang yang melawan adanya dianggap syahid dalam pikiran Hasan Tiro. Makanya terminologinya itu gam dianggap syahid. Orang yang meninggal dengan gam, ada yang dengar syahid dalam perang lalu itu terminologinya dianggap syahid. Alasan-alasan fiqhiyah itu ada menurut Hasan Tiro, walaupun di konteks fikih itu khilafiyah, masih diperdebatkan apakah gam bisa menjadi buah atau tidak. Gam dianggap buah, kelompok yang melawan penguasa yang sah atau tidak. Nah, di sisi lain juga kita harus melihat Indonesia ini bisa dikatakan sebagai negara Islam, Darul Islam atau tidak. Ada syaukah ya atau tidak. Jadi ini
soal khilafiyah dalam fiqh. Walaupun ada beberapa pendapat ulama besar yang menganggap wah, tapi ada juga kalau dilihat dengan beberapa dalil fikih sah. Nah, ini yang inti dari nilai Hasantir, nilai hurriyah tadi. Jadi melahirkan konsep teologi pembebasan kalau dalam al-Syariah. Kemudian dimanifestukan itu dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Seseorang yang sudah mengikrarkan dua kalimat syahadat ini, bagi seorang makhluk dia tidak boleh ada kesatuan. Artinya, maksudnya ini bukan tidak boleh ada kesatuan. Maksudnya ini kesatuannya itu harus menyatukan, seperti saya katakan tadi, etika, ibadah dan hukum. Jadi satu total, Islam dengan totalitas. Artinya tidak boleh lagi memisahkan antara Islam dengan hukum, tidak boleh lagi memisahkan hukum dan ibadah. Jadi tidak boleh hanya sekedar mengakui Tuhan, tetapi dalam pandangan kita dalam hukum kita tidak menerapkan hukum Tuhan dan lain sebagainya. Ini menurut Hasantir. Kemudian pembebasan. Nah, dalam makhluk ini tidak ada penghambaan kecuali kepada Khaliq Allah. Yang sebelah kanan ini kepada Khaliq. Yang boleh menghambakan diri, yang boleh melamiatkan diri, yang boleh merendahkan diri kita itu hanya kepada Allah, kepada Khaliq. Tidak boleh kepada manusia dalam bentuk apapun. Jadi harus bebas manusia, dengan manusia itu harus bebas nilainya. Tidak boleh ada yang satu ditindas atau yang satu senang, itu tidak bisa. Itu dalam konsep Hasantir. Jadi duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Nah, selanjutnya itu persamaan tanpa kelas. Tidak ada status sosial dan lain sebagainya dalam hubungan antara makhluk dengan makhluk. Ini termasuk negara konteksnya ya. Nah, kemudian kepada Khaliq itu harus selalu ada pemujaan tanpa syarat. Jadi pemujaan kepada Khaliq itu tidak boleh bersyarat. Bersyarat aja tidak boleh, apalagi ada syarat. Dari nikmat bacun sendiri. Ya, itu wajib bersyukur. Mihana wajib bersyukur la in syakartum la azidannakum, konsekuensinya. Jadi syukur itu beda dengan pujo, beda dengan puji. Syukur itu adalah konsekuensi dari nikmat yang diberi Allah kepada kita. Jadi untuk konsekuensi ini pujo muqayyad dan pujo mutlak. Makanya sering baca kitab yang wate bak tulisan yang dengan alhamdulillah, yang dengan ahmadu wa nasta'inu wa na'udzubillahi min syururi anfusina dan sebagainya. Nanti alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu dan lain sebagainya. Nah, dua kalimat ahmadu dengan alhamdulillah ini berbeda konsekuensi hukumnya. Mian alif lam pasti mendebu. Mian alhamdu itu adalah memang pujian, alif lam istighraq afrad yang mengumpulkan seluruh pujian Allah kepada Allah, pujian Allah kepada makhluk, pujian makhluk kepada makhluk, pujian makhluk kepada Allah. Dia berkumpul menjadi satu puji kepada Allah. Jadi puji kepada Allah dalam hal ini adalah puji yang sunnah. Tapi ketika dipakai kata ahmaduhu, kita memuji, saya memuji dan lain sebagainya, ini adalah pujian muqayyad yang sifatnya wajib memuji, wajib bersyukur. Karena ketika dipakai ahmaduhunya dipakai dengan fi'il. Yang alhamdulillah dipakai dengan isim kata kerja. Jadi dengan fi'ilnya melahirkan konsekuensi sikap yang terikat dengan zaraf, yang terikat dengan zaman. Jadi ketika seseorang memuji Allah dengan ahmadu itu, dia ujian yang wajib, karena kalau lulus ujian misalnya, karena kamu kok beasiswa dan lain sebagainya, itu wajib memuji. Karena konsekuensinya lain dari syakartum la azidannakum. Kagak ada mah cabut nikmat. Nah, ini inti daripada pemikiran Islam Hasantir. Ini nilai Islam yang kemudian ditransfer dalam simbol gerakan dia. Jadi, apa gerakan enggak? Nyulung jelaskan baju, mungkin kalau bendera sudah clear, tetapi ada beberapa orang yang masih mengkampanyekan dalam Facebook lebih jauh orang yang menolak aja. Supaya clear tentang simbol. Ini simbol Islam yang kemudian dielaborasi oleh Hasantir dalam simbol burak singa yang kemudian menjadi lambang Aceh Merdeka. Yang pertama itu bintang bulan bintang yang kuningnya.
yang menjadi konstitusi negara Islam Aceh. Kemudian ada Burak. Burak ini simbol komunikasi global dan kesetaraan. Nah, Burak ini dalam kajian rupa Islam ini pernah dilukiskan oleh seniman-seniman Persia di abad-abad 13-12. Ada tuh lukisannya. Saya punya bukunya, koleksi lukisan-lukisan lukisan-lukisan seniman Persia saat itu, bahkan lengkap dengan Jibril, lengkap dengan Nabi Muhammad dilukis. Karena kenapa? Saat itu eksplorasi nilai khususnya dalam seni rupa itu lebih tinggi di Persia, sehingga belum melahirkan ijma misalnya tidak boleh menggambar Rasulullah sebelum ini boleh, termasuk malaikat Jibril juga. Kemudian ijma para ulama mazhab melarang untuk menggambarkan Rasulullah karena bisa lahir interpretasi yang berbeda yang menyeret seseorang itu kepada kekafiran. Ya, dihina Rasulullah gara-gara ada gambar, apa dan lain sebagainya, sehingga melahirkan ijma para ulama mazhab sekarang itu. Jadi sebelumnya itu dia eksplor habis-habisan. Nah, itu ada bukunya, saya dapatkan di perpustakaan Sorbonne, Prancis. Jadi digital saya download. Jadi kan. Jadi simbol ini dalam Islam secara terminologi itu ada. Jadi bukan rengkaan, bukan sesuatu yang direngka. Jadi memang dia menjadi simbol kedaulatan dan simbol simbol komunikasi dan simbol kesetaraan. Makanya pakai ini, kan ada yang ini kan, tapi gambar ini, tapi dia apa? Ya. Makanya pakai lon pegawai dalam Orang Aceh ya, ini kan tak selesai tempatnya. Ketika Barat belum menemukan formulasi gender, orang Aceh sudah selesai. Makanya penghormatan orang Aceh kan sama kan? Penghormatan Barat, ladies and gentlemen, kaum yang ada tahu ini baru yang beragam. Yang yang itu bapak-bapak dan ibu yang pasti kau orang Indonesia. Jadi nilainya berbeda. Nilai orang Aceh beda. Bahkan orang ini mendapat hak istimewa untuk mengatur rumahnya. Makanya rumahnya porong. Karena yang orang kawin yang menyelang masyarakat Aceh. Urusan rumahnya manajernya perempuan. Berubah ya ada ke karena nggak ada orang begini. Jadi sudah selesai soal bahwa kita bias gender misalnya atau kita tidak pro terhadap kesetaraan dan lain sebagainya. Aceh secara konsep itu sudah selesai. Cuma konteksnya mendeng nampak nilai aktualisasi nilai berbeda. Yang di rumah kampung mak dia orang jablang berdupa berjimul kan dari ini baik kampung mah jablang kan. Jadi sudah selesai. Kan ada protes dia yang ada. Ada jablang. Duduk ada mau. Ada. Karena jadi kesetaraan itu sudah selesai. Ya udah mulainya uragam dah jauh deh. Udah pun anak dapat yang ini dulu ya ubi. Tetapi tidak ada penolakan dalam masyarakat Aceh terkait perempuan itu boleh bekerja atau tidak. Nah, simbol Burak ini adalah simbol kesetaraan. Makanya gini. Tapi dia apa ya adalah kebebasan yang terikat dengan norma yang dalam Islam. Makanya jangan saya ke Burak ya. Bukan beragam, Burak itu bukan beragam. Ini sebagai simbol komunikasi dan simbol kesetaraan. Yang zaman di rumah yang di kampung-kampung itu gambar Burak. Nah, yang contoh perempuan itu masih ada. Nah, selanjutnya singa. Singa ini lambang kedaulatan dan kekuatan. Oke, katakanlah dalam terminologi Barat itu ada singa. Memang singa menjadi dominan dalam terminologi Barat sebagai simbol. Klub bola singa, ya kan? Chelsea singa. Jadi dalam Islam itu juga ada singa. Makanya Sayyidina Ali juga mendapat julukan Asadullah, singa Allah. Singa ini simbol global jadinya. Yang simbol beragam beragam, kan? Simbol beragam yang ka, buhu,
padu dengan simbol burak urinal, tetapi tidak mengikat dia bersayap bebas, artinya kesetaraannya itu dapat. Ini dipadukan oleh Hasan Tirot jadi satu. Kemudian ada perisai dan dua renjong menjadi lambang pertahanan. Kemudian di bawahnya itu ada teks, yang teks bahasa Arab itu bacaannya Hudin Busari Madi saja. Ini teks ini ada dalam hikayat Cinta Buhat, hikayat wajib. Nah, selanjutnya di bawah itu ada huruf ta. Ta ini kalau saya konfirmasi ke Hussein Hasan, katanya simbol persatuan golongan di Aceh. Deku, tuanku, dan dengku. Tapi dalam terorisme, dalam kajian itu katanya arti takwa. Jadi tidak sebatas sebagai golongan, tidak sebatas mengikat menyatukan golongan. Jadi harapan Yun tanya yang mudah-mudah harus bisa menjadi manusia merdeka, manusia yang bertanggung jawab terhadap diri, yang memelihara nilai, yang tidak pernah ada lagi rasa takut, dan manusia yang tidak menghambakan diri kepada orang lain dalam bentuk apa? Itu konsep manusia merdeka dalam Hasan Tirot. Makanya kenapa anak mudanya mendapat khusus dalam Al-Quran, dalam Al-Kahfi ini tempat muda, Wina Yasin, Anisa. Jadi karena Al-Quran surah Ar-Rijal yang nampak anak muda, apa kan? Karena di anak muda ini, anak muda memang tidak memiliki kekuasaan, tapi anak muda punya integritas, punya pemikiran, punya militansi yang bisa meruntuhkan simbol-simbol Tuhan yang ada pada diri manusia. Dan itu dilakukan oleh Hasan Tirot dari dia muda sampai dia tua. Makanya Hasan Tirot dimusuhi oleh 3 rezim, mulai dari rezim Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, sampai beliau meninggal. Karena kenapa? Karena nilai kuno, integritas kuno, dignitas, nilai yang naik dalam, yang handip. Karena dia sudah melewati tahapan-tahapan untuk menjadi seorang manusia merdeka. Ini yang tidak ada dalam pemikiran anak muda Aceh Broyo, termasuk dalam beberapa pentolan orang-orang yang pernah belajar kepada Hasan Tirot. Ini yang tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.